Terima kasih telah mengeklik video ini. Cerita kali ini diambil dari kisah nyata, namun nama dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan demi menjaga privasi pihak-pihak terkait. Kisah ini tentang Arman, seorang pria berusia 36 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, pekerjaan yang tidak memberinya penghasilan tetap. Istrinya, Mira, seorang ibu rumah tangga yang merawat anak mereka yang masih kecil. Hidup mereka penuh dengan perjuangan, terutama ketika Arman tidak mendapat pekerjaan. Pada suatu pagi, Mira terlihat gelisah di dapur. "Mas, beras kita habis. Uang yang ada cuma 5.000. Itu pun nggak cukup buat beli beras dan lauk," keluh Mira kepada Arman yang sedang duduk di depan rumah. Arman menghela napas panjang. "Coba kamu ke warung Bu Lastri dulu, siapa tahu masih boleh hutang." "Saya sudah sering hutang ke sana, Mas. Bahkan hutang bulan lalu saja belum bisa kita bayar." "Nggak enak kalau minta hutang lagi," jawab Mira dengan raut wajah sedih. Karena desakan Mira, Arman akhirnya pergi ke warung Bu Lastri. "Selamat pagi, Bu. Saya mau hutang beras lagi. Cuma 5 liter saja," pinta Arman dengan penuh harap. Namun, Bu Lastri menolak dengan tegas. "Maaf, Men, hutang kamu yang kemarin saja belum dibayar. Saya juga butuh uang untuk belanja ke pasar." Arman yang kesal langsung membentak, "Bu, masa gini saja nggak boleh? Saya janji, nanti kalau saya ada uang, semuanya saya bayar lunas." Melihat Arman marah, Bu Lastri hanya bisa menghela napas. Ia tahu kondisi Arman, tetapi tidak bisa terus memberinya hutang. Dalam keadaan putus asa, Arman mendatangi Pak Basri, seorang rentenir di desa itu. Pak Basri terkenal karena memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. "Pak, saya butuh uang 5 juta. Jaminannya motor tua saya ini," kata Arman sambil menunjukkan motornya. Pak Basri memeriksa motor itu dan berkata, "Motor begini nilainya kecil. Kalau 5 juta, saya kasih. Tapi bunganya besar." "Iya." Arman yang sudah terdesak hanya mengangguk. Esok harinya, ia membawa motor beserta BPKB-nya ke rumah Pak Basri dan mendapatkan uang 5 juta. Dengan uang itu, Arman memberikan 2 juta kepada Mira untuk membeli kebutuhan rumah dan melunasi hutang di warung Bu Lastri. Namun, sisa uangnya digunakan untuk berjudi di malam hari. Kebiasaan buruk yang membawa malapetaka. Arman yang berharap menang besar justru kalah dalam permainan judi. Malam itu, ia kehilangan 2 juta rupiah. Bukannya berhenti, ia malah meminjam lagi kepada Pak Basri dengan jaminan sertifikat rumahnya. Kali ini, ia mendapat pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Mira mulai curiga. "Mas, dari mana uang sebanyak ini?" tanyanya. "Sudah, nggak usah tanya-tanya. Fokus saja ngurus rumah dan anak," jawab Arman dengan nada keras. Namun, Arman tidak belajar dari kesalahannya. Uang pinjaman itu lagi-lagi habis untuk berjudi. Hutangnya semakin menumpuk, dan ia tidak mampu membayar bunga yang terus bertambah. Pak Basri mulai menagih hutang Arman. "Men, kalau kamu nggak bisa bayar hutangmu, saya ambil rumahmu," ancamnya. Dalam kondisi terpojok, Arman malah menawarkan hal yang tidak manusiawi. "Pak, bagaimana kalau istri saya jadi jaminannya?" kata Arman dengan tanpa rasa malu. Pak Basri yang tergoda dengan tawaran itu menyetujui. Mira yang tidak tahu apa-apa akhirnya menjadi korban. Arman meminta Mira untuk menemani Pak Basri malam itu. Mira yang marah besar hanya bisa menangis. Awal dari perlawanan, malam itu menjadi mimpi buruk bagi Mira. Ia merasa dihina oleh suaminya sendiri. Setelah kejadian itu, Mira memutuskan untuk tidak diam saja. Ia menghubungi tetangganya, Dimas, yang terkenal sebagai orang yang baik dan sering membantu warga sekitar. Dimas mendengar cerita Mira dengan penuh perhatian. "Kamu nggak bisa terus begini, Mir. Kita harus lapor ke polisi," saran Dimas. Mira akhirnya memberanikan diri melaporkan perbuatan Arman kepada pihak berwajib. Polisi segera menangkap Arman atas tuduhan perjudian dan eksploitasi istri. Arman dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Sementara itu, Dimas yang sudah lama menyimpan rasa kepada Mira mulai mendekatinya. Ia membantu Mira dan anaknya untuk bangkit dari keterpurukan. Harapan baru. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan Mira dan Dimas semakin dekat. Dimas, seorang duda yang kehilangan istrinya karena kecelakaan, merasa bahwa Mira adalah orang yang bisa melengkapi hidupnya. "Mira, aku tahu kamu masih trauma dengan kejadian kemarin. Tapi aku tulus mencintaimu,"
Kalau kamu mau, aku ingin menikahimu, kata Dimas suatu hari. Mira awalnya ragu. Mas, aku ini janda. Aku sudah pernah dipermalukan oleh suamiku. Apa Mas Dimas benar-benar yakin? Dimas mengangguk. Aku nggak peduli masa lalumu, Mira. Yang penting, kita bisa membangun masa depan bersama. Setelah berpikir panjang, Mira akhirnya menerima lamaran Dimas. Mereka menikah dan memulai hidup baru. Dimas juga membantu Mira membuka usaha kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhir yang bahagia, kehidupan Mira dan Dimas perlahan membaik. Mira merasa lebih dihargai sebagai seorang istri dan ibu. Anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Arman hanya bisa meratapi perbuatannya di dalam penjara. Ia sadar bahwa keserakahannya telah menghancurkan keluarganya sendiri. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa keputusan buruk yang diambil karena tekanan ekonomi bisa membawa malapetaka. Namun, di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan untuk memulai kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya.